Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom. Haleluya. 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 Mari saudara-saudara yang ada di rumah-rumah, yang ada di mana saja pada saat ini, mari kita memuji menyembah nama Tuhan. Mari kita muliakan nama Dia. Mari kita agungkan nama Dia. Haleluya, haleluya. Biarlah pada saat ini Tuhan, kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Kami mau bersyukur kepadamu Bapa. Kami mau menyembah nama Engkau Tuhan. Biar pada hari ini Tuhan, yang sakit Tuhan Kau jamah dan sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan Tuhan. Biar di hari ini Tuhan mereka penuh dengan sukacita yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan mengurapi setiap kami. Oh kuasa Tuhan mengurapi orang-orang yang ada di rumah-rumah, yang ada di rumah-rumah sakit, yang ada di mana-mana. Tuhan akan mengurapi melalui pujian dan penyembahan. Biar mereka merasakan hadirat Allah di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh
Saat ku sembah
Terima kasih Bapa. Saatnya kami sudah menyembah nama Engkau. Hadirat-Mu yang menjamah setiap kami. Hadirat-Mu yang memulihkan setiap kami. Saatnya kami akan bersorai-sorai. Saatnya kami akan menari bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari yang percaya kita katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari saudara yang ada di rumah-rumah, yang ada di rumah-rumah sakit, yang ada di mana saja berada maupun di kantor-kantor, mari kita memuji menyembah nama Tuhan. Allah kita Allah yang baik. Haleluya. Beri kemuliaan sekali lagi untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. 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 Oh haleluya. 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 Yeay. Haleluya. kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sudah memuji-muji nama-Mu. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Penuhi hamba-Mu dengan urapan-Mu yang baru. Setiap firman yang keluar Tuhan, itu mengandung kuasa. Kami akan diurapi. Ora masyandara rabasiki nama. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semua yang hadir pada saat ini. Biar Kau sendengkan telinga-Mu Tuhan, supaya anak-anak-Mu mendengarkan dan melakukannya. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Jesus.
di surga, kami datang di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kau begitu baik dalam kehidupan kami. Kau begitu mengasihi kami ya Tuhan. Sebagai kaum wanita, sebagai biji matamu Tuhan, kami boleh dipelihara oleh Tuhan hingga saat ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah. Di hari ini kami boleh beribadah bersama-sama. Kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Urapi kami ya Tuhan. Kami mau terus belajar supaya kami lebih hari boleh lebih mengerti akan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dan kami boleh melakukan firman-Mu dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, tuntun kami. Kau berikan ya Tuhan pimpinan daripada Roh Kudus. Sehingga ya Tuhan apa yang kami dengar di hari ini boleh menjadi kekuatan bagi hidup kami. Boleh menjadi kekuatan yang baru di dalam kami melakukan tugas dan kegiatan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan waktu kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya shalom, puji Tuhan. Kaum wanita yang begitu dikasih Tuhan di GWBI Rayon 18 dimanapun kita berada saat ini. Ya, puji Tuhan ibu-ibu, hari ini kita sudah berada di bulan kedua tahun 2022. Yes, kita sudah berada di bulan Februari. Nah ibu-ibu, kalau kita masuk dalam bulan Februari, tentu kita ingat satu peristiwa yang begitu digandrungi oleh anak-anak muda. Khususnya anak-anak muda yang sedang berpacaran. Hari Valentine Day. Ya ibu-ibu, Hari Valentine itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah Hari Kasih Sayang. Dan biasanya dirayakan setiap tanggal 14 Februari. Nah ibu-ibu sekalian, Hari Kasih Sayang ya, di mana orang mengungkapkan, mengekspresikan cinta kasihnya kepada orang yang disayangi. Ya mungkin kalau sepasang kekasih mereka akan pergi berdua, makan malam di tempat yang romantis, kemudian saling memberi hadiah. Biasanya hadiah yang diberikan bunga atau coklat. Ya, kalau bulan Februari biasanya harga bunga dan harga coklat itu naik, ya jadi mahal. Nah itulah Hari Valentine, di mana dia ingin mengungkapkan bahwa dia menyayangi pasangannya atau dia menyayangi kekasihnya. Nah ibu-ibu sekalian, kita sebagai anak-anak Tuhan, itu pun kita tidak dilarang kalau kita mau memperingati atau merayakan Hari Valentine ini ya. Tapi hari ini saya mau mengajak ibu-ibu semua supaya bukan hanya kita memberikan kasih sayang kita kepada orang-orang yang kita cintai, tapi yang terutama ibu-ibu, kita menyatakan cinta kasih kita kepada kekasih hati kita, yaitu Yesus Kristus. Boleh saja ibu-ibu memberi hadiah mungkin kepada suami, kepada anak, kepada orang tua, atau kepada orang-orang yang dikasihi. Tapi yang terlebih utama, kita menyatakan, kita memberikan cinta kasih kita yang paling tinggi, yang paling dalam, hanya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Ya ibu-ibu, nah kalau sepasang kekasih itu biasanya dimulai dari berkenalan dulu ya. Seorang pemuda berkenalan dengan seorang gadis, kemudian ada timbul rasa tertarik. Nah mereka mulai membina hubungan ibu-ibu ya, membina hubungan menjadi kekasih. Mereka mulai membina, menyatakan cinta kasih satu dengan yang lain, itu dibina ya, dari mulai berkenalan kemudian berpacaran. Nah seharusnya kalau seorang pemuda mengasihi seorang gadis, itu hubungannya semakin hari semakin baik ya. Semakin indah, semakin akrab, semakin mesra ya. Komunikasi harusnya semakin lancar ya ibu-ibu. Jadi ini hubungan yang benar. Setiap hari dengan berlalunya waktu menjadi semakin baik hubungannya. Nah kita pun adalah kekasih-kekasih dari Tuhan kita Yesus. Tuhan mengatakan kita ini adalah calon mempelai. Calon mempelai Kristus. Jadi
Ya ibu-ibu, orang berpacaran atau berkasih-kasihan itu biasanya dimulai dengan berkenalan. Setelah berkenalan, ada rasa tertarik satu dengan yang lain, mereka mulai membina hubungan. Nah, hubungan yang benar harusnya semakin hari itu semakin baik, semakin indah, semakin mesra. Komunikasi harusnya semakin lancar. Ya, ini hubungan yang benar. Nah, kita pun sedang berkasih-kasihan dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, ibaratnya kita ini adalah calon mempelainya Kristus. Jadi kita saat-saat ini kita berkasih-kasihan atau kita berpacaran atau dalam istilah Alkitab kita bertunangan dengan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Nah, hubungan kita dengan Yesus harusnya semakin hari semakin baik ibu-ibu. Semakin indah, semakin mesra dengan Tuhan. Kita punya hubungan yang lebih intim dengan Tuhan kita. Ini yang Tuhan kehendaki. Sehingga kita ini dianggap layak sebagai calon mempelai. Ya, namanya calon mempelai pasti punya kekasih yang dia sayangi, yang dia rindukan. Itulah hubungan kita dengan Tuhan. Harusnya hubungan kita pun semakin hari menjadi semakin baik. Saya agak bingung ibu-ibu kalau mendengar kisah mengatakan begini. Statusnya masih berpacaran, tapi setiap hari kalau dia ketemu dengan pacarnya, itu yang ada ribut, berantem, ya ibu-ibu. Nah, kalau udah hubungan begini, saya berpikir, bagaimana nanti kalau sudah menikah? Ya, tentu ibu-ibu semua sudah berpengalaman tentang hal ini. Ketika kita melewati masa-masa pacaran, itu luar biasa indahnya. Tapi begitu masuk dalam pernikahan, begitu banyak masalah yang kita hadapi. Begitu banyak pertentangan yang harus kita hadapi. Hidup dengan pasangan kita. Bagaimana kalau waktu pacaran saja hubungan sudah tidak baik, sudah berantakan, sudah ribut. Pasti pada pernikahan mengalami banyak kesulitan. Nah, ibu-ibu, itulah hubungan kita dengan kekasih kita. Harusnya setiap hari kita hidup lebih intim dengan Tuhan kita. Nah, apabila sepasang kekasih ini sudah mempersiapkan diri untuk kehubungan yang lebih dalam, yaitu sebuah pernikahan, maka banyak sekali yang harus dipersiapkan. Menjelang pernikahan banyak sekali yang harus disiapkan. Dan salah satu yang terpenting, mempersiapkan pakaian. Nah, ibu-ibu, apalagi mempelai wanita. Mempelai wanita biasanya menjelang pernikahan sangat sibuk mencari pakaian. Pakaian pengantin. Tentu dia ingin suatu pakaian yang indah. Pakaian yang luar biasa. Pakaian yang cantik ketika dikenakan. Ini yang dipersiapkan oleh calon mempelai wanita. Saat ini saya akan mengupas firman Tuhan yang saya kasih judul pakaian pesta. Kita lihat ya ibu-ibu, kita buka ayat firman Tuhan dari Matius 22 ayat 11 sampai ke 13. Matius 22 ayat 11 sampai ke 13. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Mungkin di antara kita sudah pernah membaca kisah ini ibu-ibu. Jadi ada sebuah perjamuan, ada sebuah pesta di mana seorang raja mengundang tamu undangan. Ketika raja itu melihat atau bertemu dengan para tamu, dia melihat ada satu orang tidak mengenakan pakaian pesta. Hari ini saya mau membahas tentang pakaian pesta ibu-ibu. Pakaian pesta, apa itu menurut firman Tuhan? Apa itu pakaian pesta yang harus kita persiapkan ya ibu-ibu? Nah, kenapa
ketika kita masuk dalam sebuah perjamuan, atau nanti kita masuk dalam perjamuan kawin anak domba, kita harus mempersiapkan pakaian pesta. Kenapa harus kita mengenakan pakaian pesta? Karena ada alasannya, ibu-ibu. Ya. Yang pertama, pakaian pesta adalah pakaian yang terbaik. Ya, contohnya begini, kalau kita ingin datang ke suatu undangan atau ke suatu pesta pernikahan, pasti kita akan memilih baju yang terbaik. Kita buka lemari, kita lihat di antara puluhan baju-baju yang ada, kita pasti memilih yang terbaik. Ini pakaian pesta. Pakaian pesta adalah yang terbaik. Ini poin pertama. Ayatnya di dalam Kolose 3 ayat 23 berkata begini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi apa itu yang terbaik dalam hidup kita, ibu-ibu? Apakah engkau berpikir yang terbaik adalah kesuksesanmu? Apakah engkau berpikir bahwa yang terbaik adalah keberhasilanmu, atau uangmu, atau hartamu, atau keluargamu yang membanggakan engkau, atau anak-anakmu mungkin yang sukses dan berhasil luar biasa? Apakah itu engkau anggap yang terbaik? Yang dimaksud oleh Tuhan, pakaian pesta yang terbaik, bukan itu semua. Yang terbaik yang Tuhan minta dari kita adalah hatimu. Hati merupakan sesuatu yang terbaik yang harus kita persiapkan. Pakaian pesta adalah pakaian yang terbaik. Berarti kita harus memberikan hati kita. Hati adalah yang terbaik di mata Tuhan. Bukan apa yang kita kenakan, bukan apa yang kita miliki, tapi hati kita adalah yang terbaik yang harus kita persiapkan di hadapan Tuhan. Kalau kita berbuat sesuatu, kalau kita bekerja di luar, kita bekerja secara sekuler, atau kita pelayanan, atau kita melakukan apapun, mengurus anak, melayani suami, atau lain sebagainya, Tuhan berkata, perbuatlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita sering mendengar orang berkata begini, ibu-ibu, kalau melakukan sesuatu pakai hati, ya. Kalau menolong orang pakai hati, kalau mengasihi orang itu pakai hati, bukan hanya pakai pikiran kita. Nah, ini yang Tuhan mau. Apa yang kita perbuat, pakailah hatimu. Hati merupakan sesuatu yang terbaik di hadapan Tuhan. Berikanlah hatimu, hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Itu adalah yang terbaik yang Tuhan minta. Mari kita persiapkan pakaian pesta kita yang pertama adalah yang terbaik, yaitu hati kita. Nah, ibu-ibu, kenapa harus pakaian pesta yang kita persiapkan? Yang kedua, pakaian pesta merupakan pakaian yang bersih. Ya, ibu-ibu, kalau kita punya suatu pakaian yang kita pakai untuk pesta, setelah kita pakai di satu pesta, pasti kita masukkan ke dalam laundry. Kita cuci supaya bersih. Kita masukkan, kita nggak mau pakaian ini dipakai di pesta ini, kemudian belum dicuci, kita pakai lagi di pesta kedua, kita pakai lagi di pesta ketiga. Tentu tidak ada yang begitu. Pasti pakaian pesta adalah pakaian yang bersih, yang sudah dicuci, yang sudah bersih, yang tidak ada kotorannya. Nah, ini berkaitan dengan tadi yang pertama, ibu-ibu, tentang hati adalah yang terbaik. Yang kedua adalah hati yang bersih. Matius 5 ayat ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Orang yang suci hatinya, orang yang bersih hatinya, mereka akan melihat Allah. Jadi yang kedua adalah pakaian pesta yang bersih. Beberapa puluh tahun yang lalu, ibu-ibu, saya ini ngajar sekolah minggu. Saya masih ingat satu kisah tentang hati yang bersih. Jadi waktu itu
kami sebagai guru sekolah minggu itu membawa sebuah gambar hati dari karton, dari kardus. Hati yang berbentuk seperti hati manusia begitu, berwarna hitam, ya. Besar, kami bikin besar, hatinya berwarna hitam. Kemudian kami tunjukkan kepada anak-anak. Anak-anak, ini gambar apa? Hati. Warnanya apa? Hitam. Kemudian mulai bercerita guru sekolah minggu. Anak-anak, kalau kita suka melakukan dosa, kalau kita suka melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, hati kita kotor, warnanya hitam. Misalnya begini, anak-anak suka bohong sama papa dan mama. Ya. Bohong itu dilambangkan dengan binatang ular. Ya. Bawa gambar ular, kemudian ditempel ya di dalam karton yang bentuk hati tadi. Tempel, ada ular di situ. Kemudian kalau kita suka marah sama mama, kita suka berontak, kita suka nakal, tidak mau dengar-dengaran kata mama, itu dilambangkan dengan binatang kambing yang ada tanduknya, yang suka nanduk. Nah, ditempellah gambar kambing di situ. Kalau suka marah, suka ngomel, suka ngamuk-ngamuk, itu dilambangkan dengan binatang harimau, ditempel gambar harimau di situ. Lama-lama hati itu jadi penuh dengan gambar binatang, ya. Nah, lihat anak-anak, kalau hati kita, hati manusia ini penuh dengan binatang. Sekarang kita bayangkan, kalau binatang itu buang air di situ. Nah, betapa kotornya hati kita. Betapa joroknya, betapa baunya hati kita. Ini hati yang tidak bersih, yang melambangkan hati yang berbuat hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Banyak dosa, artinya hati itu tidak bersih. Jadi gambarnya hatinya itu berwarna hitam. Tapi kemudian datanglah Tuhan Yesus, ya, bawa gambar salib yang besar, ditaruh gambar salib itu dan dirubah karton tadi, hati yang berwarna hitam dirubah menjadi putih dan gambar binatang semua dicabut. Kalau sudah terima Tuhan Yesus, hatinya jadi bersih, ya. Tuhan Yesus mengampuni segala dosa kita, jadi hatinya jadi bersih. Itu cerita sekolah minggu beberapa puluh tahun yang lalu, saudara. Nah, inilah lambang hati manusia. Tuhan menginginkan kalau engkau memberikan yang terbaik, yaitu hatimu. Milikilah hati yang bersih, seperti pakaian pesta yang terbaik. Yang kedua adalah bersih. Poin yang ketiga, ibu-ibu, saya lanjutkan, yaitu mengapa kita harus mempersiapkan pakaian pesta. Karena pakaian pesta adalah pakaian yang harum, yang wangi. Kenapa, ibu-ibu? Supaya orang lain enak kalau duduk dekat kita, enak kalau berdiri dekat kita, ya. Itu biasanya pakaian pesta itu wangi-wangi, ibu-ibu. Bahkan ditambah parfum, ya. Parfum yang paling mahal disemprotkan kepada pakaian pesta. Supaya apa? Supaya wangi. Bukan hanya bersih, tapi harus harum. Nah, ibu-ibu paling tahu nih, paling pengalaman begini. Kita sudah cuci baju, kita sudah cuci, kita pakai rinso banyak-banyak, kita cuci, artinya baju itu sudah bersih, ya. Tapi ketika kita jemur, tidak ada sinar matahari, baju itu tidak mengeluarkan harum. Biasanya jadinya baunya tidak enak, bau lembab, bau apak begitu. Nah, jadi pakaian yang sudah bersih belum tentu harum. Hal yang ketiga yang harus kita perhatikan, pakaian pesta kita itu harus selain bersih, itu harum. Artinya apa, ibu-ibu? Harum artinya kita bisa menjadi saksi buat orang lain. Kita bisa menjadi saksi buat orang lain. Kisah Rasul 1 ayat ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita semua tahu tentang amanat agung, ibu-ibu.
Amanat agung memerintahkan kita untuk memberitakan Injil, memenangkan jiwa, kita menjadi saksi. Bagaimana kita bisa jadi saksi kalau nama kita tidak harum di hadapan orang lain? Bagaimana orang mengenal kita, ibu-ibu? Apakah kita dikenal sebagai orang yang cerewet? Apakah kita dikenal sebagai yang tukang gosip? Atau kita dikenal sebagai orang yang pemarah? Atau orang yang pelit? Bagaimana orang menilai kita? Bagaimana orang menilai karakter kita, ibu-ibu? Apakah kita punya nama yang baik? Apakah kita punya nama yang harum? Apakah keluarga kita punya nama yang baik dinilai oleh orang lain? Ini yang disebut pakaian pesta yang harum. Amsal berkata, nama baik lebih berharga daripada emas dan perak. Artinya kita harus menjaga nama baik kita, ibu-ibu. Supaya apa? Supaya orang menilai kita baik. Supaya nama kita harum di hadapan orang lain. Dan dari situ baru kita bisa menjadi saksi. Bagaimana kalau seorang ibu yang dikenal sebagai orang yang tukang ngomel, yang cerewetnya bukan main, dia mau ngajak temannya ke gereja, pasti temannya tidak mau ikut. Bagaimana seorang ibu yang tukang gosip sana sini, gosipin tetangga kiri kanan, ketika dia mau ngajak tetangganya ke gereja, pasti tidak ada yang mau, pasti menolak. Jadi ibu-ibu perhatikan, tadi yang pertama terbaik adalah hati, dan kedua hati itu harus bersih, dan yang ketiga selain bersih itu harus harum. Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan amanat agung yang Tuhan perintahkan kepada kita. Misalnya seorang sedang mencari alamat, ya ibu-ibu, cari alamat. Sampailah dia di ujung gang rumah itu yang dia cari. Kemudian dia bertanya begini pada rumah yang di ujung, Bu, ibu kenal nggak sama Bu Ati misalnya? Ini hanya misal ya ibu-ibu, mohon maaf kalau yang ada yang bernama Ati di antara kita. Kenal nggak Bu sama Ibu Ati? Kemudian ibu yang di ujung rumahnya itu, di ujung gang menjawab, oh saya tahu Ibu Ati. Ibu Ati itu yang tinggalnya di ujung sana. Tapi suaranya setiap pagi kedengaran sampai gang ujung sini. Dia tiap pagi ngomelin anaknya dan suaranya itu keras luar biasa. Nah, Ibu Ati terkenal dengan orang yang suka ngomel. Atau ketika orang itu bertanya, Ibu tahu nggak rumah Ibu Ati di mana? Tetangganya menjawab, oh Ibu Ati itu yang sering menolong orang, yang sering mengasihi orang. Kalau anak saya sakit dia tolong. Apakah itu yang orang lain nilai tentang pribadi kita? Bagaimana ibu-ibu? Apakah kita mau menjaga nama baik kita? Menjaga nama baik kita sebagai anak-anak Allah. Menjaga nama baik kita sebagai keluarga Allah. Menjaga nama baik kita sebagai calon mempelainya Kristus. Kita jaga nama baik kita. Kita jaga nama baik keluarga kita. Bahkan kita jaga nama baik Tuhan kita. Agar Tuhan dimuliakan lewat hidup kita. Ini yang disebut pakaian yang harum ibu-ibu. Ya. Jadi selain bersih, pakaian pesta juga harus pakaian yang harum. Yang menyenangkan orang lain. Di mana orang lain menilai kita itu waduh luar biasa. Enak ya kalau dekat ibu ini. Enak ya. Jangan kalau kita datang ke suatu perkumpulan, mereka tiba-tiba bubar. Aduh ada ibu itu datang, mereka tidak mau lagi dekat dengan kita. Ibu-ibu perhatikan. Saat ini saya katakan tadi di awal, kita sedang menjalin hubungan dengan Tuhan kita. Kita sedang mempunyai kekasih yang kita nantikan, yaitu Yesus Kristus. Nah, saya lanjutkan ibu poin yang terakhir, poin yang keempat. Kenapa kita harus mempersiapkan pakaian pesta? Pakaian pesta itu adalah pakaian yang indah. Yang indah kelihatannya, ya. Yang dari jauh orang sudah melihat, wih, luar biasa ibu ini memakai pakaian ini. Biasanya pakaian pesta itu banyak permatanya, ya. Banyak kilaunya, banyak terang benderangnya. Jadi dari jauh, wah sudah berkilau-kilauan.
ini pakaian pesta merupakan pakaian yang indah. Apa yang menjadikan hidup kita indah, ibu-ibu, di hadapan Tuhan? Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Apa yang membuat pakaian pesta kita menjadi indah adalah permata-permata tadi. Apa itu permata? Permata adalah buah-buah roh yang kita hasilkan dalam hidup kita. Itu menjadikan permata-permata. Ya. Kalau kita bisa sabar terhadap orang lain, kalau kita bisa mengampuni orang lain, kalau kita bisa lemah lembut terhadap orang lain, itu ada permata yang dikenakan dalam pakaian pesta kita. Semakin kita melakukan buah-buah roh ini, semakin banyak permata-permata yang akan nempel di pakaian itu. Semakin indah pakaian pesta kita, ibu-ibu. Buah roh, tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Agama manapun di dunia ini tidak pernah menentang kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain sebagainya. Tidak ada hukum yang menentang tentang buah-buah roh ini. Jadi kenakanlah buah-buah roh ini dalam hidup kita, ibu-ibu. Supaya apa? Supaya semakin banyak permata-permata yang menempel di pakaian kita. Pakaian kita, pakaian pesta kita yang kita persiapkan untuk menyongsong Tuhan kita, itu dihias, ibu-ibu. Jangan cuma hanya polos begitu saja. Bukan cuma bersih, bukan cuma harum, tapi kita hias dengan buah-buah roh, ibu-ibu. Ya. Ketika nanti pakaian pesta kita sudah siap, kita tidak usah takut. Kita tidak usah takut seperti yang tadi di awal kita baca. Kita diusir oleh raja itu. Tidak layak masuk ke dalam kerajaan itu. Saya pernah berpikir, ibu-ibu, kenapa ya ada tamu yang tidak memakai pakaian pesta kok bisa masuk ke dalam perjamuan itu? Yang lain pakai pakaian pesta, tapi kenapa ada satu yang tidak pakai pakaian pesta? Bagaimana dia masuk ke dalam perjamuan itu? Kemudian saya diberikan hikmat begini, ibu-ibu. Mungkin raja ini menyebarkan undangan, ya. Kan kita tahu kalau orang mau nikah biasanya menyebarkan undangan. Nah, ketika orang yang tidak memakai pakaian pesta ini datang ke perjamuan itu, dia bawa undangan, dia kasih lihat ke satpam. Satpam bilang oke, silakan masuk karena dia sudah pegang undangan. Tapi ketika dinilai oleh raja, dia tidak layak. Dia tidak pakai pakaian pesta. Demikian pun kita, ibu-ibu. Mungkin saat ini kita merasa saya sudah terima Tuhan Yesus. Memang Tuhan Yesus mengundang siapa saja. Mengundang siapa saja untuk boleh masuk ke dalam kerajaannya. Dia undang kita, dia kasih undangan. Sekarang kita sudah pegang undangan. Mungkin kita merasa yakin,